Selamat malam, perkenalkan nama saya Febri Anita Jun. Saya dari program studi pendidikan ekonomi semester 3. Hari ini saya akan membahas tentang ekonomi Indonesia. Sebelum kita tahu tentang ekonomi Indonesia, pastinya kita akan tahu dulu sejarah ekonomi di Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal ini relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia. Sejarah ekonominya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara fenomena ekonomi berubah dilihat dari sudut pandang historisnya. Analisis dalam sejarah ekonomi dilakukan menggunakan gabungan metode sejarah, metode statistik, dan teori ekonomi terapan sampai peristiwa bersejarah. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Ada ilmu ekonomi atau economics adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pembuatan keputusan atau penentuan pilihan dalam situasi pemilihan sumber daya ekonomi, baik alam, tenaga kerja, peralatan modal, dan keterampilan yang terbatas jumlahnya dan yang memiliki sifat alternatif dalam penggunaannya untuk menghasilkan barang dan jasa komoditi yang dibutuhkan manusia dengan secara optimal. Yang berikut ada sistem ekonomi. Menurut Sister Abernathy, sistem ekonomi adalah suatu kesatuan terpadu secara holistik atau menyeluruh yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Yang kedua, suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek dan objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Yang ketiga, ada subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berubah makhluk-makhluk hidup dan benda alam. Untuk suatu sistem kehidupan dan kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut. Yang berikut ada perangkat kelembagaan meliputi lembaga, tempat atau subjek itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek atau objek, serta kaidah yang mengatur hubungan subjek atau objek tersebut agar serasi. Kaidah atau norma berupa aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia. Misalnya, aturan dalam suatu sistem kekerabatan. Secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang ditetapkan. Sistem ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tatanan susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara. Pada negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rezim pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar,
Ada perkembangan sistem perekonomian. Sistem perekonomian terjadi pada awal peradaban manusia dengan karakteristik perekonomian subsistem. Orang melakukan kegiatan ekonomi, dalam hal ini produksi, hanya untuk memenuhi kebutuhan sendirinya. Yang kedua, pada saat itu orang belum terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk pihak lain, apalagi demi keuntungan, kalaupun orang tersebut harus berhubungan dengan orang lain. Secara sifatnya adalah barter untuk kepentingan masing-masing pihak. Barter itu tukar barang. Pemerintah memiliki 3 tugas yang sangat penting. Yang pertama, berkewajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara liberal lainnya. Yang kedua, melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidakadilan oleh anggota masyarakat lainnya. Mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan. Yang ketiga, mendirikan dan memelihara beberapa institusi untuk umum yang dapat dibuat oleh perorangan, dikarenakan keuntungan yang dapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan perkataan lain, di luar kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal kapitalis. Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau SDE atau faktor produksi. Ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah yang pertama, adanya pengakuan yang luas terhadap hak pribadi. Yang kedua, praktik perekonomian diatur menurut mekanisme pasar. Yang ketiga, praktik perekonomian digerakkan oleh motif keuntungan profil atau profil motif. Yang berikutnya ada sistem ekonomi sosialis komunis. Dalam sistem ekonomi sosialis komunistis adalah kebalikannya, di mana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis komunis menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomiannya. Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, di mana semua alat produksi adalah milik bersama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran dalam arti kapitalisnya selalu lebih tinggi atau bobot sosialismenya lebih besar. Namun banyak pula yang goyah dalam ekonomi campuran. Kedua sistem ini kadang-kadang condong ke kapitalistik. Yang kedua, pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali merupakan sistem ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalis. Hal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi. Kecenderungannya tersebut dipacu derasnya arus globalisasi dan bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem sosialisme komunistik. Yang keempat ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dengan cara metode bagaimana barang tersebut diproduksi serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ada pula ciri dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua alat dan sumber daya alam dikuasai pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomiannya.
Keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang kelima, jarang terjadi krisis ekonomi. Terus kelemahannya dari sistem ekonomi terpusat, yang pertama mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Ada berbagai masa dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1997. Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah beralih menetapkan beberapa langkah. Prioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, memerangi inflasi. Yang kedua, mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras. Yang ketiga, merehabilitasi prasarana perekonomian. Yang keempat, meningkatkan ekspor. Yang kelima, menyediakan atau menciptakan lapangan kerja. Keenam, mengundang kembali investor asing. Sedangkan pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, masa reformasi perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar walau ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998, di mana inflasi sudah diperhitungkan sekitar, namun laju inflasi masih cukup tinggi ya, yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 juga hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama itu faktor produksi, terus kedua faktor investasi, dan ketiga faktor perdagangan luar negeri, dan yang terakhir faktor kebijakan moneter dan inflasi. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya Febri Anita Jun, pamit undur diri. Salam semangat.